Tahu nggak sih, plastik yang kita buang hari ini bisa jadi masih ada di bumi ini hingga 1000 tahun loh. Kalian kebayang nggak kalau anak cucu kita nemuin sampah plastik yang kita buang hari ini? Halo semuanya, kali ini aku ingin buat video yang bertujuan untuk menyelesaikan tugas mata kuliah retorika dan juga sebagai ajakan kepada kita semua untuk melakukan hal kecil yang mungkin akan berdampak besar untuk kita semua. Bersama saya, Alia Mevita. Nah, kali ini saya ingin membahas terkait pengurangan sampah plastik sebagai upaya pelestarian lingkungan. Nah, jadi guys, sampah plastik itu sudah menjadi masalah global yang terus meningkat setiap tahunnya. Karena sampah plastik sendiri itu sifatnya tahan lama dan juga sulit terurai. Parahnya, hingga saat ini masih banyak masyarakat yang acuh terhadap kemana perginya sampah plastik selanjutnya. Dan juga hingga saat ini masih banyak masyarakat yang tetap menggunakan plastik sekali pakai, entah itu botol minum, kantong plastik, atau jajanan-jajanan ringan yang mungkin akan menghasilkan sampah yang besar. Nah, padahal plastik sendiri itu dampaknya sangat berbahaya untuk kita ke depannya. Nah, di sini ada 4 dampak yang mungkin akan disebabkan dari sampah plastik. Yang pertama yaitu pencemaran lingkungan. Dari sampah plastik sendiri itu hingga saat ini masih banyak sampah plastik yang sangat banyak dan entah ingin dikemanakan. Dan yang kedua, kerusakan laut. Hingga saat ini masih banyak sampah plastik yang hanya terbawa air hingga merusak ekosistem laut. Dan yang ketiga, sampah plastik itu dapat pecah dan juga masuk ke rantai makanan. Dan yang keempat, dari pembakaran sampah itu dapat menyebabkan perubahan iklim yang mungkin akan merusak rumah kaca. Nah, tapi ada hal yang perlu kita lakukan atau ini bisa menjadi solusi dengan cara 3R. Yang pertama yaitu reduce atau mengurangi penggunaan plastik. Dan yang kedua ada reuse atau memanfaatkan kembali sampah plastik, entah itu kantong plastik atau botol minum. Dan yang ketiga itu ada recycle atau mendaur ulang sampah plastik, entah itu dijadikan hiasan atau masih banyak lagi lainnya. Dan juga ada hal yang dapat kita lakukan untuk meminimalisir lagi dengan cara membawa botol minum atau tumbler. Dan yang kedua, ketika berbelanja kita dapat membawa tote bag sendiri atau kantong yang berbahan dengan kain. Dan juga kalau kita ingin take away makanan, kita juga bisa menyediakan wadah sendiri dari rumah untuk take away. Nah, jadi guys, sampah plastik itu harus dikurangi secara terpadu tadi dengan cara 3R. Karena lingkungan bersih dan juga berkelanjutan itu tanggung jawab kita bersama. Inilah gambaran nyata besarnya tumpukan sampah plastik di Bantar Gebang. Tempat pengelolaan sampah terpadu Bantar Gebang mulai beroperasi pada tahun 1989 dan hingga kini menjadi lokasi pengelolaan sampah terbesar yang menampung sebagian besar sampah di Provinsi DKI Jakarta. Melihat hamparan sampah yang menggunung di tempat ini, kita dapat membayangkan betapa besarnya jumlah sampah yang dihasilkan setiap hari. Bahkan jika penggunaan plastik sekali pakai terus meningkat tanpa diimbangi dengan upaya pengurangan dan pengelolaan yang baik, jumlah sampah di seluruh dunia akan semakin sulit dikendalikan. Karena itu, mari mulai dari langkah sederhana dalam kehidupan sehari-hari seperti mengurangi penggunaan sampah plastik, menggunakan kembali barang yang masih layak, dan memilih alternatif yang lebih ramah lingkungan. Dengan tindakan kecil yang dilakukan secara konsisten, kita dapat membantu menjaga lingkungan serta mewariskan bumi yang lebih bersih dan nyaman bagi generasi mendatang.